Sehingga itu di mana-mana saya ceramah. Taludaan, Biluhu, Mananggu, Pagoyaman, Wonosari, Bomotiga, Molas, Lioto, Botumoito. Istilah saya ini diganti-ganti orang. Nama saya dapat baru gelar di Gorontalo. Nama saya dia sebutkan menjadi Uskom, Ustadz Komandan. Di tempat yang lain nama saya bukan Uskom lagi, tapi dia balik lagi menjadi Komus. Suatu hari saya penasaran, saya panggil MC-nya, Ibu, yang mainan Uskom Botiwolo. Dia bilang, Uskom ini Pak, Ustadz dulu baru menjadi komandan. Oh gitu. Kalau Komus Botiwolo, dia bilang komandan dulu baru jadi ustadz. Saya jawab tidak apa-apa, dua-duanya boleh, yang penting masih ada ustadznya. Tapi jangan lama-lama semua jadi kosmos medikom saya. Semua jadi alat pemanas nasi saya. Jadi saya jawab pertanyaan ini, mana yang duluan, ustadznya atau polisinya? Saya adalah ustadz dulu baru menjadi seorang polisi, bukan nanti polisi baru jadi ustadz. Di mana saya belajar? Saya adalah Abnaul Khairat, alumni pondok pesantren Al Khairat Pusat Palu angkatan 92. Saya adalah murid langsung dari Habib As-Saggab bin Muhammad Al-Jufri. Habib Saggab adalah cucu daripada guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu anhu, Al-Mukarram, Al-Alimul Alama, Al-Bahrul Fahama. Beliau adalah Habib besar, pendiri Al-Khairat terbesar di seluruh Indonesia bagian timur. Dan beliau adalah habaib zuriat, mengalir mata rantai turunan dari Rasulullah SAW. Sehingga ilmu agama yang saya dapatkan tidak diragukan, jelas sanadnya tersambung kepada Rasulullah SAW. Sehingga itulah saya berceramah ketika umur 7 tahun, kelas 2 SD, Madrasah Ibtidaiyah. Saya sudah terbang kemana-mana di separuh Indonesia, saya sudah ceramah kemana-mana. Sehingga itulah saya adalah ustadz yang menjadi seorang polisi. Dan memang kita Gorontalo ini ayah ibu suka sekali menyingkat nama orang. Yang panjang dia kasih pendek, yang pendek dia kasih pendek lagi. Memangnya ada contohnya ustadz? Ada. Siapa mereka? Namanya orang bagus-bagusnya Sulaiman, dia singkat lagi menjadi Kesule. Betul tidak? Abu Bakar dia singkat lagi menjadi Teboker. Bone dia singkat lagi Tebojes. Ustadz Komandan dia singkat menjadi Uskom. Tidak apa-apa. Kenapa Gorontalo menyingkat nama orang? Agar kita mudah menyebutkan siapa dia, agar kita akrab mengenal siapa dia. Itulah makna yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat jam ini sudah mau jam 9. Saya mau tanya dulu, kira-kira berapa lama waktu saya ceramah? 2 jam, jam 2. Ada yang bilang 2 jam, ada yang bilang jam 2. Ya, ibu-ibu yang bilang 3 jam ini, saya khawatir DP kue dos ada 3. Kenapa saya bertanya begini, berapa lama? Karena jangankan ceramah ayah ibu, imam saja di masjid kalau lama, itu biasanya ada kode dari jamaah. Kenapa saya tahu? Karena saya ini imam di mana-mana. Ceramah di Jakarta imam, Surabaya imam, Manado imam, Palu, di mana-mana saya jadi imam. Masjid Besar Agung Baitur Rahim disodorkan jadi imam. Bahkan pernah saya coba baca doanya pendek, aminnya Allah pendek. Baca doanya panjang, aminnya Allah panjang. Saya pernah tes itu. Allahumma hamdan zakirin wa hamdan naimin hamdan yuafi ni'ammahu wa yukafiru mazidah. Selesai itu saya tutup, saya dengar aminnya orang tua, bapak-bapak, anak-anak, apalagi anak muda. Aminnya enak. Amin. Masya Allah, aminnya halus ya Allah. Suaranya lembut, bagus. Kenapa kau pendek? Bagus ayatmu, kenapa? Karena Ustadz tahu diri, ayatnya tidak terlalu lama, yang sedang-sedang saja. Karena Ustadz mengerti bahwa ada orang rumahnya jauh pulang tidak kemalaman. Ada orang yang lapar pulang masih bisa makan. Tapi saya pernah baca doa, saya kasih panjang doanya. Saya kasih lama ayatnya. Aminnya Allah panjang. Amin. Karena yang ketawa Allah ini pengalaman. Jangan ada dusta di antara kita. Tidak usah itu, saya kasih contoh lagi. Ini kalau bulan Ramadan, kita hitung dari sekarang tinggal 160 hari lagi Ramadan. Insya Allah saya doakan ayah, ibu, kakak, saudara saya, Allah panjangkan umur bisa bertemu lagi. Ya Allah, amin. Coba saya kasih contoh. Ustadz Akmal datang Pak James. Ini sahabat saya, sama-sama di Polsek Tapak. Ustadz Akmal boleh jadi imam, masuk tarawih.
Kita ini mayoritas tarawih 20, masuk tarawih. Yang pertama Bapak Ibu pasang apa? Telinga. Bagaimana ini imam ini? Begitu imamnya mulai start, mulai dia baca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin la tarawunna al-jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu Akbar. Kalau begitu cepatnya imam, begitu nadanya, begitu intonasinya, maka semua kita berkata dalam hati, Masya Allah, gagada ini imam, mantap. Gas, tinggi. Kalau boleh ayah, jangan ganti-ganti dia imam. Kalau boleh dia terus ada imam 30 hari ke sana. Kenapa jangan ganti-ganti? Karena gagah dia speed sambilan dia. Model tendangan lo Cristiano Ronaldo dia. Karena yang ketahui Allah ini suka yang seperti itu. Karena saya Allah suka. Tapi coba kalau saya tidak tahu diri, mentang-mentang saya alumni pondok pesantren, mentang-mentang saya juga dai, mentang-mentang saya juga qari, saya baca tarawih 20 rakaat model kalam ilahi tadi. Bapak Ibu dengar kalam ilahi tadi? Dengar kan? Ya. Ibu-ibu kita tadi saya dengar, Masya Allah, suaranya lembut, intonasinya indah, nadanya bagus. Kenapa saya tahu? Karena saya ini juga qari. Itu beliau enak didengar karena tidak asal baca. Ada tangga nadanya, ada bayati, ada hijaz, ada nahwan, ada soba, ada ras, ada jiharka, ada jawabul jawab. Dia tutup lagi dengan bayati. Nah coba kalau 20 rakaat saya baca madelo kalam billahi tadi. Saya tidak perhitungkan di belakang motisebe ada kolesterol. Mola. Ada asam urat. Mola. Siapa suruh undang saya kemari? Mulai saya imam, saya baca madilo kalam ilahi, saya start. Ustaz Akmal, boleh jadi imam? Aduh, mulai saya start 20 rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan baru bismillah ini. Bayangkan baru bismillah ini. Saya sudah begini lamanya. Maka saya jamin pada malam itu kita hadir semua, datang banyak begini. Tapi ketika besok malam saya diundang imam lagi di situ, maka saya jamin hanya Pak James yang datang sendiri di situ. Yang lain ini so tidak datang. Biar Pak Gama Taruna so tidak datang juga. Belum masuk di dalam masjid, masih di luar pagar begini dia keker dulu. Tadi tak imam bagi Pak. Kita polsek apa? Undang ulama. Tidak usah undang-undang dia. Pasal tidak usah. Di CB ini tidak ada kolesterol ayam. Tapi gara-gara tiga polsek apa kamu kolesterol. Maka apa mananya? Insya Allah saya ceramah pada malam ini tidak terlalu lama dan tidak juga terlalu kurang. Rasulullah itu mengerti. Rasulullah itu kalau baca ayat panjang Bapak Ibu. Tapi ketika angkat takbir Allahu Akbar, tiba-tiba Rasulullah mendengar ada anak kecil menangis di belakangnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa kau pendekkan ayatmu? Rasulullah menjawab, saya mendengar tangisan anak kecil di belakangku, maka saya pendekkan agar dia tidak larut dalam kesedihan. Dan ibunya yang mendengarkan tangisan anak tercinta tidak gelisah gundah gulana karena tangisan anak tersayangnya. Bayangkan, itulah Rasulullah bagaimana kemuliaan hatinya. Saling mengerti kita ini dalam kehidupan ini. Sehingga itulah kita pun yang datang pada malam ini adalah saling mengerti. Karena kita tahu bahwa bisa jadi besok saya lah yang dimandikan ya Allah. Besok saya lah yang dikafani. Besok saya lah yang akan disolatkan dan dimakamkan sebagaimana saudara. Ibu saya, Ibu Aminah Pedela Sinta, yang saat ini kita datang mendoakannya. Almarhumah adalah orang yang baik. Kita semua yang datang adalah orang yang baik. Insya Allah doa kebaikan akan terus mengalir kepada almarhumah di alam barzahnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mari saya akan memanfaatkan sedikit waktu ke depan dari mana almarhumah ini berada, dia masuk kemana, dia pindah kemana, dan mengapa sekarang di alam barzah ini. Almarhumah sebelum masuk ke alam dunia, almarhumah pernah ada di alam yang pertama adalah alam ruhiyah. Sebelum kita wafat,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jauh-jauh hari mengingatkan kita. Idza tanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum tiba masa tuamu. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla syaqamika. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu. Kemudian yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika. Manfaatkan kekayaanmu sebelum tiba masa miskinmu. Kemudian yang keempat, wa faragaka qabla syughlika. Manfaatkan waktu luangmu sebelum tiba masa sempitmu. Dan yang kelima, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba kematianmu. Adakah kita telah memanfaatkan semuanya? Atau kita lalai untuk menggunakan sebaik-baiknya? Maka kembali pada diri kita lah yang bisa memanfaatkan semuanya. Almarhumah pernah berada di alam yang pertama, adalah alam rohiyah. Sebelum kita semua ini masuk ke alam roh, kita pernah ada di alam yang tidak ada jasad, tidak ada raga, dan tidak ada roh ini. Terjadi tanya jawab antara Allah dengan malaikat-malaikatnya. Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah ingin menciptakan manusia di bumi sana sebagai penguasa. Bagaimana menurut kalian wahai malaikat? Malaikat kemudian menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu. Ya Allah, kalau engkau mau menciptakan manusia, tidak usah manusia. Manusia itu lalai, manusia itu mengabaikan, manusia akan menumpahkan darah mereka. Tidak usah manusia, ya Allah, kau ciptakan, cukup kami malaikat saja. Kata malaikat yang senantiasa bertasbih mengagungkan namamu Jalla Jalaluh. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Persiapan almarhumah ibunda Aminah Fedela Sinta. Antri masuk dari zaman alam ruhnya, antri dari zaman Nabi Adam, Nabi Rasulullah, kakeknya, orang tua kakaknya, dan dia masuk, dan kita semuanya masuk di alam yang pertama, adalah alam ruhiyah. Apakah ada yang tahu berapa lama kita di sana? Apa yang kita lakukan di alam roh? Ada yang tahu, ayah ibu? Semua menjawab, tidak tahu. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan, berapa lama di sana. Tapi satu jawaban, semua kita lulus di sana, lulus di alam roh ini, tanpa kita tahu apa yang kita lakukan dan berapa lama kita di sana. Setelah itu persiapan kita pindah ke alam yang kedua, adalah alam darah, air dan daging. Include satu paket yang dikenal dengan sebutan alam rahim ibu kita. Berapa lama kita di alam rahim ibu? 40 hari kita berada di dalam darah. 40 hari kita berada di dalam air. 40 hari kita berada di dalam daging. 120 hari Allah tiupkan ruh almarhumah Aminah Fedela Sinta. Masuklah kau kembali ke alam yang kedua, alam rahim ibu. Apakah almarhumah bisa meminta? Apakah ayah, senior saya, orang tua saya bisa memilih? Boleh? Lahir dari rahim ibu yang mana? Boleh memilih? Tidak. Boleh bapak ibu memilih? Tidak. Tidak boleh. Semua Allah yang atur. Ustadz Akmal, kau lahir di kota kekeringan. Salah. Kau lahir di kota peperangan. Salah. Mudah bagi Allah melahirkan kita di mana yang Allah suka. Tapi Allah sayang almarhumah Aminah Fedela Sinta. Allah sayang kita semua. Dilahirkan di tengah keluarga, teman saudara yang sayang dan simpati kepadanya. Sampai meninggalnya almarhumah, kita semua masih datang untuk mendoakannya. Masih berbagi sedekah rezeki, menutupi kerongkongan ya Allah. Menjadi doa-doa kebaikan akan sampai kepada almarhumah di alam barzaknya. Sehingga itulah almarhumah perpindahan 120 hari. Berpindah roh ke alam rahim ibunya. Menendang sikunya. Duh. Menendang lututnya. Duh. Suami hanya menempelkan telinga, tangan meraba-raba. Mana sikunya? Mana kepalanya? Mengapa kau tidak ambil mikrofon? Ada apa-apa yang di dalam? Tanya ke sana dia. Bagaimana dia makan hanya melalui saripati tali pusat ibunya. Makanya sekarang ada kelahiran ketika bayi belum terputus tali pusat. Dia lahir di suatu kolam bak mandi. Bayi masih hidup di dalam air. Tapi ketika telah terputus tali pusat, angkatlah dia segera. Dia harus menghirup udara dalam kehidupan dunia ini. Berapa lama di alam rahim ibu? Di alam roh tidak tahu. Di alam rahim boleh kita tahu. Tanya sama orang tua kita. Saya penasaran dengan kelahiran saya. Saya bertanya kepada ibu saya.
Ma, anakmu Akmal ini berapa lama di alam rahimmu? Di alam ruh tidak tahu saya berapa lama ibu. Tapi sekarang engkau ibu, titipan Allah, aku lahir dari rahimmu ibu. Seorang ibu yang orang biasa, dan ayah saya adalah seorang tentara. Adalah orang biasa-biasa saja, bukan orang kaya, bukan keturunan nabi, bukan keturunan presiden. Tapi Allah titipkan saya lahir dari keturunanmu ibu. Boleh jawab, berapa lama saya transit di alam rahimmu? Ibu saya menjawab, engkau Akmal hanya berumur 6 bulan 3 hari. Saya dilahirkan di Pabean Kelurahan Tenda pada waktu subuh dengan kandungan ibu saya 6 bulan 3 hari. Saya dilahirkan dengan pembungkus badan. Dibelah pembungkus karena saya lahir prematur 6 bulan 3 hari. Dimasukkan dalam inkubator karena ayah saya mengatakan, anakku ya Allah tidak akan berumur lama. Tipis jantungnya kelihatan ya Allah karena dia lahir dengan 6 bulan 3 hari. Sehingga saya ada gelar nama Gorontalo yang disebutkan oleh ibu saya, T. Akmal Boti Teturangga. Jadi saya ini dipanggil-panggil Teturangga. Jadi tadi pagi saya ketemu ibu, dia mah Teturangga Boti. Karena saya lahir rangka Bapak Ibu. 6 bulan 3 hari bagi manusia sungguh rentan ya Allah. Tapi bagi Allah tidak. Sudah cukup begitu, tak perlu kau lama. Transit di alam rahim, keluarlah kau segera. Di alam dunia kau tak perlu lama. 12 Rabiul Awal, ulang tahun saya. Bertepatan umur saya 43 tahun sampai hari ini. Ketika hari ini selesai ceramah saya mati. Berarti sudah cukup kau dalam kehidupan dunia. Pindah kau segera masuk ke alam barzah. Setelah itu kau pindah ke alam mizan. Setelah itu kau pindah ke alam sirat. Setelah alam sirat kau pindah ke alam akhirat dan seterusnya. Sehingga itulah bagaimana makna-makna yang besar. Kita semua ada dari sekian alam yang sudah kita lewati. Almarhumah saat ini berada di alam barzah. Alam barzah berbeda hari dengan dunia. Satu hari di alam barzah berpuluh-ribu tahun waktu dunia. Karena alam barzah adalah alam bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Sehingga itulah menjadi doa kebaikan bagi almarhumah. Bahkan ada kakek saya almarhum Haji Ison Salilama dan paman saya Kiai Haji Ustadz Mateka. Mereka juga adalah ulama-ulama besar yang semua mungkin Bapak Ibu dengar. Ketika almarhumah persiapan mau keluar ke alam dunia, Allah bertanya, Alastu bi rabbikum, apakah aku adalah Tuhan kalian wahai janin? Kita semuanya ini menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pecah pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, 4, 5, 6 seterusnya. Pecah ketuban ibunya, keluarlah almarhumah diberi nama Aminah Pede Lasinta. Dengan nama inilah dia beranjak menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, bahkan sampai usia 82 tahun. Menjadi doa kebaikan dari orang tua kepada anak tercintanya. Ketika ada yang meninggal dunia, ada kalimat yang kita sebutkan, semoga husnul khotimah. Semoga husnul khotimah. Kalimat ini untuk orang yang masih hidup atau yang sudah mati? Masih hidup. Ya. Masih hidup ya? Siap. Meninggal. Ya. Ada yang bilang mati, ada yang bilang Allah meninggal. Karena masih banyak yang bingung, maka mari saya mau tanya, saya bagi dua dulu. Yang kanan dulu baru yang kiri. Yang kanan ini dulu. Yang hidup atau yang mati? Yang hidup. Hidup, ya. Yang kiri, yang hidup atau yang mati? Hidup. Ini kurang, ini. Mas mati hidup. Ini ibu-ibu yang karena mau cari aman dia bagi dua, yang mati hidup. Yang hidup mati. Lama-lama pura-pura mati bro. Mana yang betul ini kalimat ini? Husnul khatimah untuk yang hidup atau yang mati? Hidup. Yang jelas. Yang di sini keras tadi hidup Ustaz. Terima kasih. Yang di sini terima kasih Allah. Ada yang mati-mati meninggal. Mana yang benar? Mari saya sampaikan kalimat semoga husnul khatimah. Husnul ini adalah hal biasa. Makanya kalau menulis bahasa Indonesia jangan ke husnul. Hilangkan kanya, langsung ha hasan. Husnul khatimah. Khatimah itulah baru pakai ka. Apa maknanya? Semoga husnul khatimah. Semoga berakhir dengan kebaikan di jalan Allah. Semoga berakhir berarti belum mati, masih dalam keadaan hidup. Betul. Oh Ustaz, berarti kalimat husnul khatimah untuk orang yang masih hidup? Jauh. Oh tunggu kalau begitu mulai besok pagi semua TCB yang berjalan di jalan ini besok. Waktu dapat di jalan saya semua panggil CB. Ya baik. Pengelola semoga TCB husnul khatimah.
Kalau itu saya mengerti tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak mengerti, apalagi dia sakit gigi, maka apa dia balas? Dia main, kita mau tak apa main. Ada baik-baik kita nggak bilang semua mati kita. Seolah-olah kita mendoakan dia cepat mati. Padahal bukan itu ranahnya. Ustaz Akmal mau kemana? Saya mau pulang ke kota. Semoga husnul khatimah. Semoga tiba dengan selamat. Ketika saya keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Keluar. Saya sudah sampai di rumah saya. Saya keluar dari ruh, dari raga, ditarik, sudah sampai di alam barzah. Apakah Bapak Ibu mengatakan semoga tiba dengan selamat? Tidak lagi. Karena saya sudah tiba dengan selamat. Maka kalau sudah meninggal, kalau dia laki-laki, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau dia wanita, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kalau dia banci, mulai mengarang. Kan tidak mungkin kan laki-laki hu, perempuan ha, yang begitu hu-hi-ha. Sebentar saya akan kupas. Terus kalau ada yang meninggal dunia, Bapak Ibu, tugas kita ada 4 perkara. Ketika ada yang meninggal dunia, tugas kita ada 4 perkara. Yang pertama memandikan, sudah. Yang kedua mengkafani, sudah. Yang ketiga mensolatkan, sudah. Yang keempat mengantar jenazah untuk ke pemakaman. Baru-baru ini ada video yang tersebar, sholat jenazahnya mereka menggunakan ruku. Ada yang nonton? Imam pakaian covid, jenazahnya dipeti. Buka YouTube sebentar, sholat jenazah pakai ruku, muncul video itu. Saya nonton 2 kali dia ruku. Betul sholat jenazah ini ada rukunya? Tidak ada, Omang? Yakin? Yakin, Masya Allah. Yang di sini yakin tidak ada ruku sholat jenazah? Semuanya yakin? Yakin. Berarti kita semua yang datang ini sering mensolatkan jenazah. Berarti kita semua yang datang ini sering mendatangi teman yang meninggal dunia. Inilah yang dianjurkan. Ketika ada yang meninggal, datangi. Ketika ada yang wafat, solati. Karena kalian tahu bahwa bisa jadi kita lah yang nanti akan digulirkan peristiwa ini, mengalir pahala yang terus-menerus sepanjang masa. Apakah ada di antara kita yang bisa mandi sendiri? Apakah ada di antara kita yang bisa memasangkan kain kafan sendiri? Bagaimana sholat jenazah, Ustaz? Sholat jenazah hanya menggunakan 2 gerakan saja. Gerakan yang pertama, takbir secara berdiri sebanyak 4 kali, tidak pakai ruku dan tidak pakai sujud. Gerakan yang kedua, salam secara berdiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Ustaz, rumah saya jauh di kota tengah. Imam akan berdiri di tengah, sejajar dengan pusatnya wanita. Imam berdiri di tengah sejajar dengan perutnya wanita. Oh, imam di tengah, berarti yang terbungkus kain kafan ini adalah seorang wanita. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Ustaz, laki-laki kepala sejajar, ya. Perempuan di tengah, Ustaz di perut, ya. Kalau panci Ustaz gimana, Ustaz? Kaki kepala atau pindah-pindah? Kaki kepala antara atau pindah-pindah? Gimana? Mulai mengarang, kok. Di mana imam berdiri ketika dia sudah merubah kelaminnya? Maka imam akan bertanya, almarhum ini lahir pertama kali ke alam dunia dari lahir rahim ibunya sebagai apa? Ketika dia lahir pertama kali, Allah titipkan melalui rahim ibunya sebagai laki-laki. Di dunia dia operasi sendiri menjadi wanita. Yang merubah dia bukan Allah. Maka kita solatkan dia sebagai seorang laki-laki. Paham Bapak Ibu? Bagaimana kalau dia lahir dengan 2 kelamin? Ada itu 2 kelamin. Di atas laki-laki, di bawah perempuan. Kalau demikian kelahirannya, maka kita pilih salah satu di antaranya. Bisa sebagai laki-laki dan bisa sebagai perempuan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ sama-sama qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh benar kata Allah, aku